Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut kisah yang diceritakan dalam agama Islam, sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam, bumi telah dihuni oleh makhluk lain yang disebut Al-Hin dan Al-Bin. Mereka diyakini sebagai jenis makhluk yang berbeda dari manusia dan telah menghuni bumi sebelum kedatangan Nabi Adam alaihissalam. Allah kemudian mengirim sejumlah malaikat untuk mengusir Al-Hin dan Al-Bin dari bumi, sehingga memberikan tempat bagi Nabi Adam untuk mendiami bumi. Lalu bagaimanakah kisahnya? Mari kita simak cerita ini dengan hikmat dan khusyuk. Dalam beberapa pendapat dikatakan bahwa makhluk Al-Hin dan Al-Bin sering dikaitkan dengan periode sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Mereka digambarkan sebagai jenis makhluk gaib yang mendiami bumi sebelum kedatangan Nabi Adam. Kedua makhluk ini diyakini memiliki sifat-sifat yang sangat berbeda dengan manusia dan memainkan peran penting dalam pembentukan sejarah bumi. Makhluk Al-Hin sering dianggap sebagai makhluk gaib atau makhluk tak terlihat. Digambarkan sebagai makhluk yang hidup di dunia ini sebelum kedatangan Nabi Adam alaihissalam. Mereka diyakini memiliki keberadaan yang bersifat magis atau mistis, dan dalam beberapa cerita mereka dipercayai memiliki kekuatan atau kemampuan khusus yang melebihi manusia. Makhluk Al-Hin dan Al-Bin merupakan dua makhluk yang sering disebut dalam berbagai literatur keagamaan dan mitologi, terutama dalam agama Islam. Namun, informasi tentang mereka tidak sejelas dalam kisah-kisah yang terdapat di Al-Quran tentang penciptaan Nabi Adam. Kisah tentang makhluk Al-Hin dan Al-Bin lebih sering muncul dalam tradisi lisan dan tulisan-tulisan yang berasal dari sebelum masa Islam. Sementara itu, Al-Bin sering diibaratkan sebagai makhluk yang berwujud fisik tetapi memiliki sifat-sifat supranatural atau makhluk yang halus terkait dengan alam gaib. Dalam beberapa kisah, Al-Bin dianggap sebagai entitas yang dipercaya sebagai penjaga atau pemelihara bumi sebelum kedatangan Nabi Adam alaihissalam. Lebih jauh lagi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berencana untuk menciptakan manusia sebagai penghuni bumi, malaikat tentu saja sangat penasaran. Mereka pasti berkumpul dalam keagungan Tuhan, menunggu dengan antusias untuk mengetahui detailnya. Beberapa mungkin merasa penasaran, sementara yang lain mungkin merasa tertegun atau bahkan sedikit bingung. Namun, pada akhirnya mereka tunduk pada kebijaksanaan Allah dan menerima rencananya dengan penuh pengabdian. Mungkin mereka mempunyai pertanyaan atau keraguan, tetapi ketahuilah bahwa dalam kedalaman hati mereka, mereka sepenuhnya percaya pada hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah hambanya yang setia, siap untuk menjalankan tugas apapun yang diberikannya dengan penuh ketaatan dan cinta. Jadi, reaksi malaikat terhadap rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin penuh dengan kekaguman, kebingungan, dan akhirnya penerimaan yang sepenuhnya disertai dengan keyakinan dalam kebijaksanaan. Dalam keberadaannya sebagai makhluk spiritual yang melayani Allah, para malaikat memiliki kekhawatiran yang mendalam mengenai manusia sebagai penghuni bumi. Kekhawatiran tersebut meliputi kemungkinan
kecenderungan manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta potensi manusia untuk menyimpang dari jalan yang lurus yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat dengan pengetahuan dan pemahaman spiritual mereka yang mendalam juga menyadari akan masa lalu bumi sebelum kedatangan Nabi Adam alaihissalam. Mereka mengetahui bahwa bumi telah menjadi saksi atas berbagai peristiwa sejarah, termasuk penciptaan makhluk-makhluk lain sebelum manusia. Pengetahuan ini mungkin menjadi landasan bagi kekhawatiran mereka mengenai potensi manusia untuk mengulangi kesalahan yang telah dilakukan oleh makhluk-makhluk sebelumnya. Sedangkan perbedaan yang mendasar antara Nabi Adam sebagai khalifah di bumi dan penghuni bumi sebelumnya merupakan titik tolak penting dalam pemahaman tentang penciptaan manusia dan peran mereka dalam tatanan alam semesta. Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin dan pengelola utama atas bumi beserta isinya. Dalam perannya sebagai khalifah, Nabi Adam dianugerahi keistimewaan untuk memimpin, mengelola, dan menjaga kelestarian alam serta mengembangkan potensi yang terkandung di dalamnya. Sebelum kedatangannya, penghuni bumi tidak memiliki tugas atau tanggung jawab yang serupa, karena mereka tidak memiliki kesadaran atau kemampuan yang sama untuk mengelola dan menjaga bumi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, perbedaan antara Nabi Adam alaihissalam dan penghuni bumi sebelumnya bukan hanya terletak pada status spiritual dan moral, tetapi juga pada peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Peran mereka dalam sejarah bumi sebelum penciptaan Nabi Adam sering dijelaskan dalam konteks mitologi dan spiritual. Mereka diyakini telah menghuni dan mengatur bumi sebelum manusia ada, mungkin sebagai bagian dari rencana Allah atau sebagai bagian dari siklus kehidupan alam semesta. Namun, penting untuk dicatat bahwa cerita tentang makhluk al-Hin dan al-Bin bervariasi dalam berbagai tradisi dan budaya, dan tidak selalu ada konsensus tentang detail atau makna sebenarnya. Beberapa narasi mungkin lebih metaforis daripada literal, dan peran mereka dalam sejarah bumi dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai komunitas dan aliran keagamaan. Kisah ini mencerminkan kebesaran dan kehendak Allah dalam menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia, menurut pandangan Islam, diberi tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga bumi beserta isinya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia telah diberi amanah untuk menjadi khalifah di bumi. Quran Surat Al-An'am ayat 165. Dengan demikian, pengusiran al-Hin dan al-Bin dari bumi merupakan bagian dari rencana Allah untuk menetapkan manusia sebagai penguasa di muka bumi. Kisah ini juga menyoroti pentingnya manusia dalam tata kelola bumi dengan baik dan bertanggung jawab. Manusia diberi kekuasaan atas bumi bukan untuk mengeksploitasi sumber daya alam tanpa batas, tetapi untuk menjaga keseimbangan alam dan mengelolanya dengan bijaksana. Oleh karena itu,
Sebagai khalifah, manusia harus memperlakukan bumi dengan penuh tanggung jawab, menjaga kelestariannya, dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu, kisah ini juga mengandung pesan tentang pentingnya taat kepada Allah dan menghormati kehendaknya. Ketika Allah mengirim malaikat untuk mengusir Al-Hin dan Al-Bin dari bumi, mereka patuh terhadap perintahnya. Hal ini menunjukkan bahwa taat kepada Allah adalah kunci dalam menjalani kehidupan yang baik dan sesuai dengan rencananya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga cerita dalam video ini bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abrul Syafi'i pamit undur diri. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.